kita dalam mempelajari tentang sifat kedua bagi Allah, yaitu sifat qidam. Saya belum mengerti tentang pengertian dari sifat qidam tersebut. Bisakah Anda menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Kifayatul Awam? Jadi sifat qidam di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya annahu la awwala li wujudi. Jadi qidam itu tidak ada permulaan darinya. Maka karena ini sifat qidam, sifat yang wajib bagi Allah, maka Allah tidak ada permulaan baginya. Memang dari dulu memang adanya Allah seperti itu. Beda dengan perumpamaan misalnya dalam kitab ini disebutkan dengan nama Zaid. Maka Zaid itu sebagai makhluk atau manusia, dia ada permulaan, yaitu permulaannya itu sebagai nutfah. Allah menciptakan dia dari nutfah, kemudian dari gumpalan darah, dari gumpalan daging, dan baru menjadi si Zaid. Maka dia ada permulaan, yaitu permulaannya tadi itu nutfah, dan dia itu ada setelah tiada. Berbeda dengan Allah, yaitu Allah itu memang ada dari dulunya. Jadi kesimpulannya bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluknya itu ada setelah ketiadaannya, sedangkan Allah itu emang sudah ada, tidak ada awal gitu. Ya, itu kurang lebih. Dan bagi setiap semua sifat-sifat Allah itu mempunyai bukti atau dalil. Apakah dalil dari sifat qidam ini? Jadi dalilnya adalah dalam kitab ini disebutkan bahwasanya jikalau bukan qidam, tentu hadis, tidak ada perantara antara qidam dan hadis. Jadi jika Allah itu bukan qidam, maka Allah itu hadis. Dan jika dia itu hadis, tentu membutuhkan kepada si hadis, yaitu yang menciptakan yang barunya tadi. Jadi hadis juga dengan yang baru. Dan ini tidak mungkin jika Allah diciptakan oleh muhdis tadi, Allah bergantung dengan yang muhdis tadi, dan yang muhdis tadi nanti bergantung lagi, dan itu nanti ada yang dimakan dengan at-tasalsul. Tadi Anda menyebutkan at-tasalsul. Saya belum terlalu mengerti tentang itu. Bisakah Anda menjelaskannya? Jadi at-tasalsul itu seperti yang saya agak jelaskan tadi sedikit, bahwasanya dia misalnya Allah diciptakan oleh si muhdis, Yesus dia diciptakan lagi, tapi tidak mungkin dan mustahil, karena nanti tidak tahu kita di mana ujungnya. Itu yang membuktikan bahwasanya at-tasalsul itu mustahil. Dan juga ada nanti ad-daur. Daur itu penciptaan yang berulang-ulang. Maksudnya seperti contohnya Zaid dengan Amar dan Bakar. Jadi jika Zaid diciptakan oleh Amar, Amar diciptakan oleh Bakar, Bakar diciptakan oleh Zaid, dan begitu juga berulang-ulang. Itu yang disebut ad-daur. Dan ini tidak mungkin, mustahil. Jikalau Zaid diciptakan oleh Amar, tentu Zaid bergantung kepada Amar. Kemudian Amar diciptakan oleh si Bakar, Zaid bergantung dengan Bakar diciptakan oleh si Zaid, dan maka Bakar diciptakan oleh bergantung kepada si Zaid. Dan ini tidak mungkin. Bagaimana dia menciptakan orang sehingga dia diciptakan oleh orang lain. Dan juga dalam kitab Kifayatul Awam ini dijelaskan tentang perbedaan antara qidam dan azali. Saya belum terlalu paham tentang perbedaan antara keduanya. Bisakah Anda menjelaskannya? Jadi kalau qidam dan azali ini dalam kitab ini ada yang menunjukkan bahwa sama saja antara kedua itu, akan tapi ada yang berpendapat bahwasanya berbeda. Yang perbedaannya, kalau qidam itu lebih khusus dan azali lebih umum, yaitu jikalau qidam bisa diartikan dengan mawjudun la awwala lahu, sedangkan azali ma la awwala lahu. Jadi qidam terkhusus pada yang mawjud saja, sedangkan azali dia lebih umum, lebih sama kepada yang mawjud dan yang tidak mawjud, seperti keadaan Allah berkuasa. Jadi keadaan Allah berkuasa itu ada yang berpendapat bahwasanya itu adalah hal, maka tidak bisa disebutkan kepada keadaan Allah berkuasa ini adalah qidam, karena dia adalah hal, sedangkan qidam tadi terkhusus kepada yang mawjud saja. Maka keadaan Allah berkuasa ini bisa disebutkan dengan azali. Jadi inti dari segala inti adalah qidam ini maknanya terlebih khusus kepada yang mawjud atau pada yang ada, sedangkan yang azali ini bisa mewujud atau tidak, atau ada atau tidak ada, seperti hal bagi Allah atau keadaannya Allah Taala. Ya, begitu berarti. Ya, ini saja yang saya ketahui dari kita ini. Mungkin kalau ada yang tidak mengerti, bisa saya orang lebih mengetahui lebih paham.